nge-share code-nya satu sama lain maupun nge-share code-nya ke pabrik. Biasanya kalau proyek-proyek open source seperti Python, R, dan lain-lainnya itu sering menggunakan GitHub untuk membuka kesempatan bagi kontributor-kontributor atau bagi orang-orang yang baik hati untuk berkontribusi, memperbaiki code atau menambah fitur dan lain-lain. Jadi istilahnya kalau GitHub ini bisa dijadikan wakaf gitu, dijadikan ibadah. Karena kalau kalian bisa kontribusi ke GitHub dan itu digunakan untuk belajar dan mencari kerja dan lain-lain, itu berarti kan pahalanya mengalir terus. Jadi nanti insya Allah GitHub ini bagus untuk kalian. Ketika kalian mau berkontribusi untuk kemajuan dunia. Tapi meskipun tidak dibayar loh ya, karena sifatnya kan open source. Oke, jadi kan kita kemarin tahu ini ya beberapa macam version control system. Kita lihat yang ada namanya centralized, ada yang namanya lokal, dan kalau kita menggunakan Git, dia termasuk adalah distribution version control. Ya, jadi seperti yang kemarin kita kalau membuat versi atau versioning sendiri itu ya pakai kayak gini ya, final dan lain ini. Kalau kita pakai Git, kita bayangkan itu adalah sebuah jalan ya, kayak sebuah jalan di mana setiap jalan itu ada titik-titik versinya. Yang mana kita bisa selalu kembali ke titik tertentu ketika kita mau. Dan bagusnya lagi di Git adalah dia itu punya cabang. Nanti kita akan belajar lagi. Sehingga cabang ini bisa berjalan paralel yang memungkinkan orang-orang itu membuat versi percobaannya sendiri di cabang-cabang itu tanpa mengganggu versi utama atau stable release-nya. Nah, Git ini yang membuat itu sama dengan penemu Linux, yaitu Linus Torvalds ini yang dengan yang bikin Git. Dulunya hanya untuk Linux, tapi sekarang sudah multi platform. Biasanya Git itu juga di apa namanya istilahnya dijalankan melalui command line, tapi juga ada Git yang versi desktop. Cuman kalau coder biasanya sudah biasa menggunakan command line dan sudah lebih nyaman menggunakan command line, biasanya lebih cocok menggunakan command line. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan Git? Seperti fungsi-fungsi version control lainnya itu dia reversible. Dia bisa menyimpan seluruh versi source code sehingga kita tidak perlu takut bahwa ada hal-hal yang terhapus misalkan. Nggak sengaja terhapus atau ketika kita kolaborasi dengan teman itu tiba-tiba kehapus, itu kita nggak perlu takut karena dengan Git itu dia memiliki snapshot istilahnya. Dia punya simpanan di setiap fase penyimpanan tadi, atau ketika kalian menyuruh Git untuk menyimpan, dia akan menyimpan sebuah istilahnya screenshot atau snapshot yang mana isinya itu ya sama persis dengan waktu kalian minta menyimpan, sehingga kalian ketika menentukan versi baru dan kalian menemukan ada sesuatu yang salah di versi baru itu, kalian bisa kapan saja kembali ke versi yang lama tanpa takut istilahnya lu kehapus, hilang, nggak ada kemana-mana, terus nggak tahu mana yang dihapus atau ada sesuatu yang baru yang kehapus dan lain-lain. Ya, jadi Git itu bagusnya itu. Lalu dia juga untuk kolaborasi proyek ya, karena sesuai namanya kalau dia distributed berarti setiap orang itu punya repositori sendiri dan bisa dibagi-bagikan satu sama lain. Lalu bagusnya dia punya log ya, dia punya catatan sehingga tahu setiap orang, setiap user itu dia melakukan apa dalam repositori tertentu atau dalam master repositori tertentu. Karena dia bisa dicek ya siapa yang ubah, terus yang diubah apa dan lain-lain, kapan gitu ya. Dan Git itu tadi seperti yang saya bilang, dia adalah pintu masuk untuk berkontribusi pada proyek open source, di mana
Hampir seluruh proyek open source itu pakai GitHub. Nah, kalau kalian mencari bahkan buku GitHub, kalau kalian cari tentang Git ya, namanya bukunya itu ProGit, dia itu open source di GitHub. Jadi kalian bisa langsung download dari GitHub atau clone, dan kalian kok mau nambahin juga bisa di buku tersebut. Jadi kalian ikut berkontribusi dalam penulisan buku misalkan. Lalu Git juga bisa digunakan sebagai repositori utama untuk aplikasi-aplikasi modernnya. Nanti kita di proyek akhir kita akan menggunakan GitHub maksudnya dengan platform lain, dan mereka bisa langsung berkomunikasi satu sama lain karena mereka sudah ada di internet dan mempunyai identifier yang bisa dilacak. Lalu Git juga bisa, khususnya GitHub ya, bisa juga membuat blog pribadi. Tapi ini nanti. Nah, Git itu punya 3 kondisi, 3 stage. Git itu punya 3 kondisi. Mungkin masih ada yang ingat kemarin kita berbicara tentang working directory, lalu kita berbicara tentang staging, dan kita berbicara tentang repository master. Nah, di Git itu ada 3 status, di mana 3 status ini harus kita ingat atau istilahnya harus kita biasakan bahwa di Git itu ada 3 status. Ada istilahnya namanya status yang modified, di mana revisi atau perubahan di file di dalam working directory kita itu belum ditandai dan belum disimpan. Jadi kita cuman kita yang tahu bahwa file itu berubah. Nah, itu namanya status modified. Jadi orang lain yang bekerja sama dalam proyek kita misalkan itu nggak tahu bahwa file itu sudah diubah. Jadi namanya modified. Bentar ya. Oke. Lalu ada yang namanya stage, di mana ada sebuah proses ya, nanti mungkin ada gambarnya. Kita ngecek PPT. Oh ya, nanti ada gambarnya. Di mana stage ini adalah proses di mana kita sudah menandai bahwa ada file yang sudah direvisi dan siap untuk dinaikkan, tapi belum dinaikkan, belum disimpan di pusat, anggap aja. Tapi kita sudah, istilahnya kita sudah pisahkan dengan working directory kita, dan kita tidak akan ganti lagi. Kita tandai bahwa ini sudah siap dikirim. Itu namanya stage. Atau kalau orang-orang DevOps bilang ini ada di server staging biasanya. Nah, server staging ini biasanya sudah bisa dicoba-coba, sudah bisa digunakan, dan tidak perlu dirubah lagi karena revisinya istilahnya sudah siap untuk dinaikkan tapi belum di-push. Lalu ada yang namanya committed. Nah, kalau committed itu dia sudah disimpan di version control. Jadi datanya sudah ada di repositori lokal kita dan sudah siap untuk dibagi-bagikan ke orang lain. Tapi nanti ada cara lain di mana kita bisa membuat kode yang kita sudah commit itu disimpan di server pusat. Karena ini distributed control system. Kalau committed itu kita nyimpannya cuma di repositori lokal kita, tapi kita anggap bahwa ini sudah naik ke version control dan kita bisa kembali ke version control sebelumnya. Istilahnya sudah final, benar-benar final dan sudah siap untuk diambil orang lain. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu dari 3 stage. Oke, belum ya? Oh, ya. Apa yang mau tanya? Silakan. Enggak, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nah, perbandingannya Git dengan version control lain, Git itu ya tadi seperti saya bilang tadi, dia punya 3 stage. Yang pertama ini tadi yang modified, kalau kita mengubah sesuatu ya.
Terus ini stage area, di mana kita sudah staging. Ini sudah ditandai istilahnya filenya. Terus ada repo kita, di mana dia sudah di-commit. Ya, jadi misalkan kita punya file namanya test.py. Test.py misalkan ini. Test.py ini anggap aja masih ada di working directory kita. Masih yang versi baru. Lalu yang di sini, di repository itu juga versi yang sama. Jadi ini sama yang di sini, ini sama ya. Lalu kita membuat perubahan, misalkan di sini. Kita membuat perubahan di test.py, misalkan kita nambahkan suatu fungsi baru, lalu kita simpan biasa di komputer kita ya. Kita simpan biasa lokal. Kita coba-coba lokal, sudah oke, sudah oke. Terus kita masih punya rencana mau ngubah sesuatu lagi, tapi nggak jadi dulu deh, besok deh, misalkan kayak gitu. Nah, state dari file ini itu masih yang modified, karena dia hanya tersimpan di working directory. Ya, yang tahu hanya kita. Oke. Lalu kalau misalnya kita besoknya sudah selesai memodifikasi kode ini dan kita merasa dia siap untuk dinaikkan ke stage area, kita bisa tandai ini untuk berangkat ke staging area sini. Nah, ini sudah versi baru ya, sudah versi baru. Kita sudah berangkat ke staging area di sini. Lalu di staging area kita bisa terus mencoba mencari bug, misalkan kalau sudah tidak ada, kita sudah bisa pastikan bahwa tes ini bisa naik ke repositori utama atau repositori kita sendiri, maka kita commit. Kalau kita commit, ini kan versi 2 ya, versi 2, anggap aja. Dia akan langsung naik ke sini. Ini versi 1. Ingat ya, kalau di Git, dia tidak bisa menghapus ya, intinya. Dia tidak bisa menghapus, jadi versi 1 ini akan selalu ada. Di tulisan bahwa ini commit versi 1, ini commit versi 2. Lalu gimana kalau kita misalkan ya di luar sana itu ada orang lain yang menaruh di Git lagi, terus dia sudah punya versi 2 yang sama, atau ada versi baru, misalkan di sini ada versi 3, yang misalkan kita tidak punya versi 3 itu, bagaimana kita bisa melanjutkan mengerjakan dari versi 3, kita pakai checkout project. Kalau checkout ini kita bisa milih versi mana yang kalian mau checkout, ada versi 1, ada versi 2, atau ada versi baru. Kalau kita checkout, kita langsung kembali lagi ke working directory. Di mana di folder working directory kita itu mempunyai versi terbaru dari file yang ada dari repository. Jadi stage dalam Git itu atau workflow loop-nya ya seperti itu biasanya. Cuman ini nanti nggak selalu linear ya, ada juga yang dia bentuknya branch, tapi kita akan bahas branch itu nanti. Ini anggap aja bentuknya masih linear. Dan ini semua, ini di sini, yang ada di kotak ini adalah lokal sifatnya. Git directory ini hanya bisa bersifat public jika kita memutuskan untuk push dia ke cloud. Yang mana cloud-nya nanti kita akan bahas di GitHub. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari gambar yang muter-muter ini. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Mas. Berarti untuk Git ini tidak harus online gitu ya, Pak, buat kita mengelola file sendiri gitu, Pak? Betul, betul. Kalau Git ini bisa kita gunakan juga untuk misalkan version control untuk kita sendiri.
juga bisa, nggak harus online. Dan online ini artiannya banyak ya. Bisa saja kalian nanti juga bekerja misalkan dalam suatu perusahaan di mana repositorinya itu nggak boleh publik, nggak boleh, kodenya itu nggak boleh diakses orang banyak, sehingga kalian menggunakan komputer lokal atau komputer orang lain yang terhubung menggunakan LAN misalkan. Itu bisa juga, Git itu disimpan di salah satu komputer. Sesuai namanya ya kan, dia distributed ya. Jadi dia tidak punya satu master gitu, tidak punya satu apa istilahnya. Istilahnya kalau servernya itu rusak, itu masih ada kopian yang lain. Jadi dia bisa disimpan di, misalkan memutuskan kalau versi terbaru itu ada di punya saya, versi terbaru ada di punyamu, itu nanti semua ada catatannya kalau di Git. Jadi nggak harus online. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini konsep staging dan pushing dan commit dan lain-lain ini termasuk konsep yang super penting dalam Git. Karena setelah ini ya sudah, kita harus bisa menggunakan Git. Karena kita sudah bisa istilahnya berbicara dengan bagaimana kita mau stage, bagaimana kita nge-push, nge-merge, dan lain-lain. Nanti kita akan belajar tentang terminologinya setelah ini. Belum ada? Oke, mungkin ya, karena belum ada istilahnya apa itu istilahnya proyek ya. Jadi mungkin belum bisa melihat keuntungan menggunakan Git dalam kolaborasi karena terlihat membingungkan. Tapi sebenarnya Git ini dirancang seperti ini supaya apa? Supaya rapi gitu. Dokumentasinya itu tercatat rapi. Jadi kita tahu siapa yang mengubah, lalu perubahannya sebesar apa, dan semuanya bisa dilacak menggunakan Git. Sehingga kita tidak akan kehilangan sesuatu yang berharga maupun tidak sengaja menghapus sesuatu yang berharga dengan Git ini. Makanya dia ada stage-nya seperti ini. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebentar Pak, mau nanya Pak. Oh ya, silakan Mas. Git ini bisa disandi tak Pak? Maksudnya kan meskipun dipublish tapi cuma orang-orang tertentu doang yang akses Pak. Jadi biar kayak menerapkan sistem lokal tapi apa bisa dipakai pas online. Oh gitu dah. Maksudnya dikasih password dah. Iya. Bisa. Kalau Git-nya ini, jadi Git ini beda ya. Sekali lagi harus dibedakan dengan GitHub ya. Kalau GitHub itu dia repositori yang mempunyai fitur password, mempunyai fitur proteksi. Jadi kalau di GitHub itu bisa diproteksi. Nah, gimana caranya kita mau memproteksi Git repository kita tidak dengan menggunakan GitHub? Kita bisa menggunakan namanya SSH. Ya, SSH ini versi lain ya. Kita nggak perlu belajar terlalu dalam situ karena SSH ini secure shell ya. Kita main pakai sistem atau protokolnya Linux biasanya. Di mana di situ itu ada namanya SSH key. Dia selalu ada sebuah sistem enkripsi di mana dia harus menyamakan private key dan public key. Agak rumit, tapi GitHub ini termasuk aman karena dia tidak hanya password, tapi bisa juga spesifik untuk komputer-komputer tertentu yang mempunyai private key. Yang mana private key itu nggak bisa dihafal ya. Biasanya disimpan gitu aja, tapi nggak bisa dihafal karena isinya gibberish gitu, nggak akan bisa dihafal. Gitu Mas Alwadani. Kalau terkait security. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi ya tadi belum dibahas ya. Kalau Git itu seaman apa? Seaman kalian memproteksi server sih. Karena dia pakai secure shell biasanya. Kalau di GitHub itu dia bisa pakai password. Kalau nggak salah yang bisa pakai password itu GitHub, Bitbucket, sama GitLab. Selain itu biasanya orang-orang males pakai sistem password, tapi lebih suka pakai, karena password kan harus dihafal ya, kita harus masukin setiap commit misalkan atau setiap push itu kan capek. Nah, ada yang pakai namanya private key sehingga dia bisa langsung masuk keluar masuk di repositorinya. Tapi itu harusnya bahasan untuk
lebih dalam ketika kalian nanti mengenal security. Kalau sekarang kita membahas tentang Git-nya dulu aja. Oke, saya lanjutkan ke terminologi. Ya, tadi saya bilang terminologi ya, ada repo ya, itu kepanjangannya repository atau tempat di mana ada file bernama .git yang biasanya tidak bisa kalian lihat sih. Tapi file .git itu isinya adalah catatan-catatan dan semua history atau snapshot di mana kalian melakukan perubahan. Atau bisa juga disebut sebagai foldernya project itu. Kita sebut sebagai repo. Lalu commit adalah istilah di mana kita melakukan atau menyuruh Git untuk menyimpan sebuah versi. Jadi intinya namanya adalah rekaman atau snapshot dari repository atau state dalam repository. Misalkan satu repository itu punya 5 commit, berarti dia punya 5 versi anggapannya. Ada versi commit 1, versi commit 2, dan lain. Dan di setiap commit itu biasanya disertakan message, sertakan catatan, di mana orang yang melakukan commit itu bilang di situ, aku merubah apa, aku menambahkan apa. Istilahnya kayak change log gitu. Kalau kalian lihat di update-update APK biasanya gitu, itu keluar change log. Lalu ada hash, itu adalah penanda unik pada sebuah commit. Intinya adalah biar tidak ketukar tiap commit. Jadi meskipun commitnya namanya mirip-mirip, message-nya mirip-mirip, commit yang berbeda akan memiliki hash code yang berbeda, di mana itu selalu random. Lalu ada checkout, di mana checkout ini intinya kita mendownload ya, kayak mendownload gitu, atau menggabungkan file yang ada di repository ke working directory kita. Dan checkout ini kita bisa specify versi berapa yang kita mau checkout. Bisa versi terbaru, bisa kalau kita ternyata salah, waduh, aku salah rek yang ini, atau aku pengen mengubah versi yang sebelumnya, itu bisa checkout ke versi yang sebelumnya. Lalu ada juga branch, di mana kita bisa melakukan cabang. Kalau tadi kita melihatnya GitHub itu seperti ini masuk kenapa? Misalkan GitHub itu kayak gini tadi ya, ada poin-poin. Anggap aja tiap poinnya adalah tiap commit ya. Itu bisa saja misalkan di sini aku membuat cabang commit baru. Yang mana ini masih ada di sini dan diteruskan orang lain karena ini stable release. Tapi ini saya mau coba-coba fitur baru. Saya mungkin mau nambahkan kucing-kucingan gitu ya di Python. Itu bisa bekerja di sini. Kita bisa melakukan banyak commit juga di sini. Nah, branch ini kalau misalkan ya, ini namanya branch ya. Branch. Misalkan branch ini dianggap sebagai sesuatu yang atau fitur yang berguna oleh si pemilik repositori utama atau master istilahnya. Ini kan master ya. Dia bisa di merge, bisa digabungkan. Jadi nanti di versinya digabungkan jadi satu di sini. Jadi branch ini adalah suatu konsep yang sangat penting nantinya kalau kalian akan memutuskan untuk berkontribusi di dunia open source. Lalu ada merge ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita anggap branch ini penting dan masuk ke fitur utama, lalu kita anggap stable, kita bisa merge, kita gabungkan branch ini ke master branch istilahnya. Ini kan master branch ya, yang utama. Kalau ini kan branch lainnya. Lalu ada remote, yaitu repository yang ada di luar atau tidak ada di lokal kita anggap namanya sebagai remote. Lalu ada namanya clone, di mana kita misalnya mendownload atau mengcopy repository yang ada di remote ke komputer kita. Biasanya clone ini juga digunakan untuk awal-awal melakukan istilahnya apa ya, mau misalkan kalian mau mencoba menambahkan fitur pada Python versi 3,8. Nah, kalian bisa clone repository Python yang versi 3,8 dan kalian bisa meneruskan atau membuat branch dari situ, di-clone ke komputer kita sendiri. Lalu ada istilahnya push ya. Push ini perbedaannya dengan commit adalah ketika commit itu kita melakukan pencatatan di repository kita sendiri. Kalau push itu kita mengirim catatan kita ke
remote server. Misalkan kita mau push ke repositorinya orang lain ya. Misalkan saya berdua, terus saya mau push ke teman kita, itu bisa di push repositori yang sama ke teman kita. Nanti kalau teman kita mau mengambil push itu, dia bisa pakai pull, dia ngambil commit yang dari repositori yang berbeda tadi ke folder lainnya, sehingga projectnya bisa tetap tersinkronisasi. Jadi bedanya push sama commit di situ. Kalau commit itu kita nyimpennya di komputer kita sendiri dan memberikan catatannya di situ. Tapi kalau sudah push, berarti istilahnya kita sudah merasa benar-benar final, dan ini bisa dibagikan ke orang lain, kita harus push. Kita harus misalnya tunjukkan ke atas, ini loh bisa diambil. Nah, kalau sudah di push, itu orang-orang bisa mengajukan pull request, di mana mereka bisa ngambil file yang sudah kita push tadi, atau project yang kita sudah push tadi. Oke? Oke, kalau di GitHub ya, itu ada istilah lain namanya fork. Ya. Tapi cuma ada di GitHub kalau saya nggak salah. Jadi fork itu sebenarnya dia tidak termasuk project yang sama. Tapi kita istilahnya mau mengadopsi project itu dengan code yang sama persis, dan kita buatkan repository baru. Dan dia tidak bisa di merge nantinya kalau fork, karena itu adalah benar-benar cabang ya, yang kita tidak bisa kontribusi di sana karena sepenuhnya berbeda. Oke. Ada juga yang namanya pull request ya. Tadi kan saya bilang pull request ya. Kalau pull itu cuma ngambil aja dari istilahnya apa ya, repository ke tempat kita sendiri, atau tadi check out itu juga bisa. Tapi kalau check out kan lebih ke commit-nya, bukan ke repositorinya. Kalau pull itu lebih ke download-nya. Nah, ada yang namanya pull request, di mana kita kalau setelah berkontribusi ke sebuah open source project, kita membuat brand seperti ini. Bagaimana caranya orang yang punya master ini tahu kalau kita sudah berkontribusi? Kita bisa mengirim namanya pull request. Ketika pull request itu disetujui, maka mereka akan merge jadi satu. Jadi itu sistem-sistem yang biasanya digunakan, atau terminologi yang biasanya digunakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan mempraktekkan atau menginstal Git dan lain-lainnya. Atau ada yang atau ada yang masih bingung ya antara istilah-istilah yang mirip-mirip ini. Kadang-kadang kan fungsinya mirip-mirip, mungkin ada yang bingung, bisa ditanyakan dulu. Agak bingung di remote, Pak. Berarti apa beberapa repository ini ada di satu remote gitu maksudnya? Gimana ya? Beberapa repository ada di satu remote. Enggak gitu sih. Jadi misalkan gini, remote itu istilahnya kayak repository kita yang ada di tempat yang bukan lokal. Jadi kan kita kan kalau mainnya lokal ya, seperti saya bilang tadi yang ada stage 3 tadi, itu kita punya repository sendiri. Nah, gimana caranya kita menaruh atau kita mengakses repositorinya yang lain, repository lain, itu kita pakai remote. Repository kan bisa beda-beda. Yang mana kadang-kadang sesuai konsep dari distributed ya, itu ada master yang jadi remote. Misalkan ya ada 2 orang nih. Mereka punya repository sendiri, Terus mereka kadang-kadang sharing satu sama lain. Kalau saya menjadi orang yang di sini, berarti orang yang di sebelah kanan itu remote-nya. Gitu aja. Nah, ada juga remote yang sifatnya misalkan server distribusi tadi, namanya GitHub tadi, misalkan. Ini adalah remote.
repository. Istilah remote itu yang bukan lokal gitu aja. Jadi kita bisa sebut ini remote. Iya, iya, Pak. Sudah paham, Pak. Oke. Tetap kembali ke kemarin bahwa ada yang namanya lokal version control, ada yang namanya centralized version control, ada yang namanya distributed version control. Kalau distributed itu nggak harus pakai server, kita bisa berbagi satu sama lain. Karena nggak ada yang namanya server pusat gitu ya misalnya. Cuma mereka punya yang namanya master branch, di mana tiap repository biasanya master branch-nya atau project-nya, setiap project itu master branch-nya yang satu, yang utama. Tapi nggak mesti disimpan di satu komputer. Yang jelas catatannya selalu ada. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang sudah install Git di komputernya? Kalau belum, silakan di-download dan diinstal dulu supaya bisa sambil kuliah sambil nyoba. Oke, alamatnya saya tulis di chat. Kurang hari. Oke, silakan di-download dan di-install. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau sudah nanti kita baru lanjut kuliahnya.
Oke, ada yang sudah selesai atau ada mengalami kendala? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Kendalanya Nah, internet kalian saya sangat lemot, Pak. kenapa Mas Angga? Internet saya lemot sekali, Pak. Belum selesai tak turunnya? Ini baru saya. Oh, Indihome ini masih trouble tak Indihome? Atau Telkom jaringannya? Kalau Telepon gitu saya, Pak, sambil pakai hotspot. pakai apa? Hotspot HP, Pak, saya. Oh, HP-nya pakai apa? Providernya. Telkomsel, Pak. Nah, betul. Nah, ini ya, kalau sudah selesai install, itu kita bisa setting up dulu. Sebenarnya setting up ini apa ya? Enggak terlalu penting ya. Bisa kita setting up kapan-kapan. Tapi biasanya setting up ini digunakan ketika kita mau menggunakan identitas kita untuk nanti dicatat ketika kita melakukan commit ya. Jadi yang penting dilakukan di setting up itu biasanya kita pakai yang identity. Kalau misalkan kalian menggunakan Linux ya atau Unix base itu editornya kalau saya sih paling suka Nano ya. Terserah. Boleh Pak kalau sudah nyaman pakai Vim ya pakai Vim atau pakai yang lainnya. Tapi kalau Emacs itu saya nggak tahu editornya siapa tapi saya biasanya pakai Nano, Global Core Editor Nano. Tapi kalau nggak mau diubah apapun nggak apa-apa. Yang paling penting kita set identity dulu. Dimana kita lakukan git config, global username dan global email. Kalau bisa itu nama yang kita gunakan atau email yang kita gunakan di platform-platform cloud Git ya. Misalkan GitHub, GitLab atau apa itu satunya? Bitbucket. Jadi kita set up dulu. Setelah itu kalian bisa membuat istilahnya membuat local repository. Yang local repository tadi bisa kalian jadikan Git repository. Misalkan kalian punya project di folder apa kemarin itu tugas akhirnya Pro 1 kemarin folder aplikasi itu ya, aplikasi expert system itu ya. Misalkan kalian mau jadikan folder itu menjadi Git repository. Itu kalian tinggal navigate terminal kalian menggunakan CD atau cek directory, kalian ke folder itu, atau kalian bisa juga pakai Windows Explorer ke folder itu, lalu di atasnya di apa? Misalkan di sini ya. Di sini
Misalkan ini nama folder project kalian ya. Itu kan bisa tulis CMD. Kalau kalian pakai Windows ya. Setelah itu di CMD ini kalian bisa jadikan folder ini menjadi repository menggunakan Git ini. Nah, silakan dicoba itu. Kalau mau dicoba. Atau kalian juga, misalkan kalian sudah punya GitHub, ya, misalkan sudah punya repository yang kalian punya akses ke sana. Ingat ya, harus punya akses ya. Kecuali kalian buat fork. Kalau kalian clone ke repository umum, biasanya kalian nggak bisa push, biasanya cuma commit doang. Nah, kalau clone itu tinggal masukkan URL-nya yang mau di-clone, itu nanti akan langsung terdownload semua ke folder kosong. Misalnya kalau punya folder kosong, langsung ditaruh di folder kosong. Dan folder tadi otomatis menjadi Git repository. Setelah sudah jadi Git repository, kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas Git di sana. Misalkan kalian mau menambahkan file baru ke staging, kalian mau commit, kalian mau ngedit, kalian mau push, itu bisa di situ. Ya. Saya mau tanyakan dulu tentang cara membuat repository atau mendapatkan repository dari remote. Pak, saya ada terkendala, Pak. Ya, ada apa, Mas? Boleh share screen sebentar nggak, Pak? Oh ya, boleh, silakan. Sebentar ya, Pak. Ya. Jadi kan pertama-tama kan yang buat download buat Mac itu kan disuruh ke Homebrew ya, Pak? Ya. Nah, terus saya klik Homebrew kan disuruh install di Homebrew di terminalnya. Terus ada passwordnya, Pak. Nah, terus saya cek nggak ada password ya, Pak? Di sini. Bentar, lihat dulu. Harusnya sih nggak pakai sudo ya. Ini sudomu, passwordmu, password adminmu. Oh iya, Pak. Ya, masukkan aja coba. Coba dulu. Ya, langsung ketik, itu nggak keluar di situ. Nah, sudah kan? Oh, ini udah, Pak. Oke, Pak. Ya, kalau sudah, pencet enter. Ya, dia install Homebrew-nya. Nanti pakai brew install Git. Oke, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Ya, itu kalau yang pakai macOS ya, harus pakai Homebrew. Enaknya kalau pakai macOS itu dia komennya sama mirip-mirip ya sama Linux ya, karena sama-sama Unix base ya. Jadi kalian bisa menggunakan editornya Linux juga, kayak Nano itu. Kalau Windows agak sedikit berbeda. Oke, ada yang mau tanyakan lagi tentang cara install? Mungkin ada yang bingung? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi kan saya udah download Homebrew, terus udah install Git-nya. Tapi failed to download gitu, Pak. Bisa share? Kita lihat bareng-bareng. Download fail. Coba lagi, coba. Kalau download fail terus, oh, itu yang atas bisa terus dia putus. Ini mungkin karena jaringannya, Pak. Bisa jadi. Ya, Oh. jadi harus ditunggu. Oh, iya, Jangan pencet Ctrl C atau jangan pencet Escape. Nah, itu kan downloadnya berat tuh, masih 0,5%. Ditunggu aja. Kalau nggak bisa ya dicoba terus sampai dia bisa. Oke. Makasih, Pak. Karena dia ngambil dari repo. Ada lagi yang mau tanyakan terkait instalasi?
versi Git. Yang teman-teman yang di Windows lancar? Atau teman-teman yang di Linux lancar? Ya, lancar ya? Aman, Pak. Oke, aman. Yang nggak bisa cuma di Android. Jadi kalau pakai HP nggak bisa. Oke, ini tadi ya, kita lanjut ke bagian stage tadi ya. Jadi ada caranya bagaimana kita bisa melacak ya, melacak atau kita bisa menaruh perubahan-perubahan di repository. Jadi di setiap file yang ada di working directory kalian atau di lokal kalian, itu ada file-file yang bisa di-track. Yang mana track files itu adalah file yang Git itu sudah pernah melacaknya atau sudah pernah menyimpannya. Misalkan Git itu sudah pernah menaruh file itu di staging area, Git itu sudah pernah melihat file yang sama itu di commit, dan lain-lain. Jadi ada yang istilahnya namanya track. Jadi track file itu file yang ada di commit terbaru, lalu file yang ada di modified, yang sudah dimodified, atau yang sudah ada di staging, dan file ketika apa namanya, ketika kalian apa itu istilahnya mengclone atau mendownload dan mengcopy repository yang ada di GitHub ke lokal kalian, atau ada di nggak hanya GitHub ya, atau ada di remote manapun ke lokal kalian, semua file yang kalian clone tadi itu akan otomatis di track karena Git sudah tahu bahwa file itu penting gitu ya. Dan tidak diubah apapun. Ketika kalian mengubah apapun itu pun nanti Git juga tahu bahwa file itu sudah diubah karena mereka intinya men-track file itu. Nah, bagaimana kalau kita punya file-file lain yang kita tidak mau masukkan ke dalam project tapi kita taruh di folder yang sama, misal file-file untuk notes kita pribadi atau lainnya, itu kita bisa gunakan git ignore. Di mana di file git ignore tadi, Git ini akan nggak ngereken misalnya file tersebut untuk di-track. Jadi dia tidak akan nge-track atau tidak akan nge-push dan lain-lain file yang kita taruh di git ignore. Itu nanti akan termasuk ke file yang untracked, di mana file apapun yang ada di working directory yang tidak ada di commit dan tidak ada di stage area maupun tidak kalian masukkan di staging atau di mana-mana pun. Jadi file-file benar-benar baru. Jadi file yang kalian buat baru, misalkan kalian mau ngopi file baru dari luar, dimasukkan ke folder yang sama. Kalau file tersebut nggak dimasukkan ke staging atau nggak pernah di commit, meskipun kalian ubah sedemikian apapun, dia tidak akan di-track sama Git dan tidak akan bisa di-commit. Karena tidak dianggap ada. Jadi harus kalian staging dulu. Ingat ya, nggak bisa langsung commit ya. Harus di-stage dulu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kan tadi kita sudah bicara tentang modified ya, sama stage. Itu ada istilahnya, kalau kalian ngambil file baru, yang sudah ada dari misalkan dari repository pusat, itu dia akan otomatis masuk ke unmodified kan? Dia akan masuk ke unmodified. Di mana unmodified ini dia file asli yang isinya sama persis dengan yang ada di master. Ketika kalian merubah sesuatu, mengedit, menambahkan sesuatu, dia akan ada di modified. Yang mana modified ini seperti saya bilang tadi di awal, statusnya adalah lokal. Lokal. Jadi tetap di track ya, dia sudah di track, tapi dia lokal, dia nggak akan masuk ke sini. Cuman Git tahu, Git di komputer kalian tahu bahwa file ini sudah diganti. File ini sudah diganti loh, jadi ini nggak bisa langsung kamu commit, kamu harus taruh dia di stage dulu. Ketika kamu sudah siap untuk menaruh di stage, file ini akan menjadi stage, ya, dan bisa dites dan apapun. Setelah kalian siap di stage, baru bisa di-commit naik ke atas. Kalau misalkan file yang kalian clone, itu kalian taruh, kan dia kembali ke sini ya, dia kembali ke unmodified, belum diubah. Lalu kalian nggak mau mengubah file itu,
kamu bisa menghapus filenya atau istilahnya mengganti statusnya menjadi untracked, sehingga kalian bisa melakukan apapun di sini tanpa harus tahu bahwa dia tidak dilacak oleh Git. Jadi Gitnya tidak akan tahu ada file ini. Misalkan ini bisa diisi notes ataupun code-code lainnya yang sifatnya percobaan dan tidak untuk publik misalnya. Ketika kalian memutuskan bahwa file tadi itu mau kalian masukkan ke staging, ya udah kalian tinggal add, dia akan masuk staging, dia otomatis di track. Jadi tracknya itu cuma sampai sini aja. Oke, sampai sini ada yang bingung tentang recording change? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, menggunakan git status ya, kalau git spasi status, kita bisa mengecek keadaan file-file kita. Misalkan, jika filenya ada dan tidak ada, istilahnya tidak ada yang baru, atau bagaimana kondisi lokal repository kita terhadap master ya, kita ada tulisannya di master itu tidak ada yang di-commit dan bersih, stage-nya bersih. Jadi kita tidak melakukan perubahan apapun. Bagaimana kalau kita punya file baru yang ada di folder kita tapi kita belum track? Biasanya dia akan keluar ada untracked files namanya readme. Boleh kalian biarkan saja boleh, tapi dia akan terus keluar seperti ini. Atau kalian gunakan git ignore sehingga readme tidak akan terbaca terus. Dan ini dia tidak bisa di-commit kecuali kalian men-track dulu atau memasukkannya ke stage dengan git ya. Nah, ini ya, git add to track. Git add itu sama dengan perintah untuk memasukkan file ini ke stage. Jadi sudah bisa dites, sudah bisa diapain di stage. Selain itu, branch kalian itu sama versinya dengan origin master misalnya. Nah, ini perintah-perintah dasar yang ada di Git ya. Yang mungkin perlu dihafal adalah git init, add, push, checkout, div, sama commit tadi ya. Selain itu mungkin bisa nyari-nyari ya, atau sambil tanya-tanya di dokumentasinya Git, karena biasanya yang sering digunakan yang itu. Nanti di akhir kuliah kita akan melakukan latihan ya. Di situs tertentu nanti latihannya juga atau percobaan praktikum misalnya kita bisa latihan bareng-bareng dan dilaporkan di e-learning. Oke, selain ini kita akan lanjut ke materi GitHub. Jadi Git-nya sudah selesai, kita habis ini lanjut ke mengenal GitHub. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke GitHub? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke GitHub. Jadi GitHub itu adalah sebuah website untuk menyimpan atau menghosting Git project ya. Git project apapun. Isinya Git kan bisa macam-macam ya, bisa dokumen biasa, bisa code, dan lain-lain. Dan dia merupakan cloud service yang gratis tapi dengan batasan. Ada Git yang premium dengan batasan yang lebih atau tidak dengan tanpa batasan. Tapi yang biasanya digunakan oleh proyek-proyek kecil itu yang Git yang free. Di GitHub itu juga ada istilahnya UI atau klik-klikan gitu ya. Itu yang sebenarnya membuat Git itu lebih mudah karena kita tidak perlu menggunakan CLI. Dan lebih mudah kita berkolaborasi atau berbagi proyek dengan orang lain. Jadi intinya GitHub itu mempermudah kolaborasi proyek dengan menggunakan protokol Git. Lalu GitHub juga bisa di-download
GUI-nya ada di Windows dan macOS. Nah, di sini mungkin ada yang sudah pernah ngecek GitHub. Sudah Pak, untuk ngambil Sudah, Pak. student Pak, student pack, GitHub student. Oh, student pack ya. Ya, kalau yang belum ngambil ya silakan segera diambil itu student pack. Karena lumayan GitHub student pack ini. Ada banyak benefitnya. Pokoknya email yang belakangnya itu email edukasi, dia bisa dapat student pack. Jadi lumayan. Jadi gunanya GitHub ya seperti tadi, dia bisa kita membuat manajemen project. Yang jelas GitHub ini lebih mudah sih, lebih mudah digunakan karena sifatnya sudah bukan command line lagi, tapi sudah merupakan interface ya. Nah ini banyak yang mungkin bilang bahwa Git sama GitHub itu mirip ya, padahal sama ya, padahal GitHub itu beda. GitHub itu punya perusahaan sendiri, Git itu adalah sebuah program yang sifatnya open source. Jadi Git itu kita install softwarenya di penyimpanan lokal, kita bisa gunakan itu untuk menghost repo kita sendiri, dan dikelola oleh Linux Foundation, gratis, open source, dan kita juga bisa berkontribusi. Lalu dia fokusnya pada version control ya, dan code sharing, kita bisa bagi-bagi tanpa menggunakan platform apapun. Kita hanya menggunakan Git saja, kita bisa berbagi. Lalu bisa diakses secara offline, tadi ada yang tanya kan, bisa harus online atau seperti apa, itu bisa secara offline, atau menggunakan local area network. Lalu Git juga tidak menggunakan user management, di mana kalau GitHub itu kita harus sharing password atau kita harus masukkan password dalam repo-repo yang sifatnya private. Kalau Git enggak, karena kita pakai SSH atau alamat IP kita sembunyikan. Lalu kita juga di Git punya Git GUI untuk interface-nya. Dan pesaingnya itu yang kalian presentasikan minggu lalu ya, ada Mercurial, Subversion, dan lain-lain. Git itu juga open source. Kalau GitHub dia itu adalah layanan sebenarnya, dia itu punya perseorangan atau punya korporasi, dan dia barusan diakuisisi oleh Microsoft pada 2018. GitHub itu juga fokus pada source code yang di-host di sana atau disimpan di sana, dan aksesnya harus online, lalu menggunakan user management di mana dia punya berbagai macam otorisasi. Lalu dia juga punya desktop interface, dan pesaingnya adalah Bitbucket dan GitLab. Dia juga bisa gratis atau berbayar. Yang saya tahu kalau gratis itu maksimal 200 mega, 200 mega setiap repositorinya. Kalau berbayar itu kalau nggak salah unlimited. Enaknya GitHub apa? GitHub itu source yang kita taruh di sana, dia bisa diakses langsung melalui HTTP. Sehingga ketika kalian nanti berurusan dengan web service atau layanan-layanan cloud, kita bisa langsung mengakses istilahnya resource yang ada di GitHub tanpa melalui protokol-protokol yang rumit. Nah, GitHub ini menang populernya karena dia menarik ya user interface-nya, lalu dia mudah dipahami oleh pengguna awal. Bahkan meskipun kita tidak perlu belajar Git, kita hanya perlu fiturnya saja, kita tetap bisa menggunakan GitHub. Lalu fitur lain ya, di GitHub itu ada forum. Biasanya kalau misalkan kalian bounty hunter ya, ada yang orang kerjanya itu bounty hunter, untuk mencari bug bounty, itu bisa menggunakan GitHub juga untuk melihat isu-isu apa yang sedang dialami orang lain. Dan dari isu-isu tersebut kita bisa berdiskusi, kita juga bisa menawarkan solusi, yang mana nanti kita juga bisa dianggap menjadi kontributor sebuah proyek. Nah, GitHub sama Git itu konsepnya ya mirip ya sama Google Drive, tapi kalau Git dan GitHub itu kan ini ya, dia biasanya digunakan untuk code. Meskipun sebenarnya sama saja, cuman kalau Dropbox sama Google Drive itu karena mereka sistem pengaturan versioningnya beda,
Jadi kita nggak bisa serta-merta kembali ke versi-versi sebelumnya atau tidak punya catatan lengkap tentang itu. Sedangkan Git dan GitHub itu dioptimalisasi untuk code atau untuk kolaborasi. Nah, ada yang belum mendaftar GitHub? Atau sudah semua? Saya belum, Pak. Kenapa? Saya belum. Belum. Ya, belum. Belum daftar. Ya, kalau belum daftar bisa sign in pakai email UNER ya. Itu silakan daftar karena tugasnya untuk minggu depan kita menggunakan GitHub. Nah, jadi kalau di GitHub cara bikin repositori gampang aja, kita tinggal pakai plus itu. Kita membuat repositori baru gitu aja di GitHub. Dan nanti URL-nya itu kita bisa gunakan atau kita bisa clone ke lokal kita sendiri. Dan di setiap repositori dia selalu ada README, di mana README ini kita gunakan untuk berkomunikasi ke orang-orang yang mungkin mengakses repositori kita. Ya. Mungkin salah satu contoh. Nah, ini GitHub punya saya. Di mana di sini kita bisa taruh profil picture, dan lain-lain. Kita taruh biodata, kita buat website sendiri, terus punya badge apa, dan lain-lain ya. Dan kita bisa lihat kontribusi apa yang kita lakukan ya di repositori selama berjalannya waktu ini. Jadi kita bisa melihat apakah orang itu aktif di lingkungan open source atau tidak. Lalu kita juga bisa misalnya pamer ya, apa saja repositori yang sedang kita kerjakan di sini. Dan gimana orang-orang bisa mengakses ini. Untuk membuat repositori baru ya, tadi kita bisa klik yang sini plus, kita bisa membuat repositori baru, atau kita import dari repositori yang ada, misalkan di punya kita sendiri. Jadi istilahnya kita bisa melakukan clone dari komputer lokal ke GitHub misalkan. Ya, ada clone URL. Kita bisa dari tempat lain, misalkan ini pakai SVN, kita mau clone, bisa juga. Lalu kita juga bisa pakai private. Nah, kalau private itu misalkan kode-kode yang pribadi sifatnya, itu bisa kita private. Jadi bagusnya GitHub adalah dia mempunyai layanan itu. Oke. Oh, benar. Nah, kita juga bisa men-set siapa saja orang-orang yang bisa komit ke repositori publik kita. Meskipun itu repositori publik kan kita juga punya batasan ya, siapa saja yang bisa komit, siapa saja yang tidak. Nah, kita bisa menambahkan kolaborator. Misalkan kita mau membuat file baru di GitHub, kita bisa langsung pakai interface-nya. Yang mana itu kan enak ya, kita nggak perlu buat sendiri gitu kan, kita nggak perlu buat di lokal dulu terus kita push dan lain-lain. Itu kita bisa langsung pakai GitHub ini untuk commit ke GitHub. Nah ini salah satu contohnya membuat kalau pakai new repository, kalau pakai push itu kayak gini. Itu ada, dia akan disediakan di GitHub. Terus misalkan kita mau nge-push ke GitHub, ini nanti dipraktekkan sendiri aja ya. Itu kita buat dulu di lokal, kita sinkronisasi dulu untuk remote-nya, baru kita bisa push. Dan push tadi itu akan otomatis tersimpan di servernya GitHub. Ya.
Ini cara-caranya yang bisa dicoba. Setelah ini saya akan kasih latihan yang mana dia akan mencoba ini langkah-langkah yang mirip ini. Tapi nanti kalau mau mencoba yang ada di PPT ini juga boleh. Itu PPT-nya kan bisa diakses di labnya. Oke, sudah habis materi tentang Git dan GitHub. Kita jamnya sampai jam. Oke, kalau gitu sekarang kita istirahat dulu mungkin ya 15 menit. Kita istirahat 15 menit. Setelah itu kita kembali dan saya akan jelaskan tentang praktikumnya. Ya. Praktikum hari ini apa yang harus dikerjakan dan juga nanti sekalian tugasnya. Oke, silakan istirahat dulu sampai jam 14.30 ya. Bapak Ruza, boleh bertanya, Pak?